Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Selamat datang kembali di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Senang banget di episode kali ini gua kedatangan seorang sportcaster dan juga guru gua yang dimana beliau banyak mengajarkan gua untuk bagaimana speaking untuk terutama dan juga ilmu-ilmu pengetahuan tentang dunia olahraga, dan juga beliau sangat dibilang sangat senior lah di dunia dunia olahragaan lah. Dan hari ini gue bertemu beliau melalui udara. Siapa lagi kalau bukan Bang Tio? Apa kabar? Baik Jar. Waduh, kalau senior tua berarti ya. Jatuhnya tua loh. Gue nggak bilang tua, tapi kan pengalamannya luar biasa. Alhamdulillah. Sehat Bang? Ya, alhamdulillah sehat. Senang banget nih diajak sharing di sini. Semoga bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman yang mendengarkan. Gue udah lama banget sih sebetulnya nggak ketemu Mas Tio. Terakhir ketemu itu pas masih di program TV di salah satu TV. TV di Senayan. Di TV Senayan. Yeah. Waktu itu lagi hits-hitsnya lah. Oke, kita nggak bahas itunya. Tapi gimana Mas, di kala pandemi ini apa sih kegiatan Mas Tio yang mungkin banyak lah, pastilah di semua pekerjaan mengalami dampak pandemi. Tapi hal positif apa sih yang Mas Tio rasakan selama Mas mungkin hampir 3 bulan lebih kali di rumah? Yang maksudnya pasti mungkin kan ada orang yang webinar atau bagaimana. Tapi kalau seorang Bung Tio sendiri, hal apa yang wah ini baru nih dan ini baru gue dilakukan di masa-masa pandemi ini? Ya ini sebenarnya mendunia ya, Fajar ya, sama masalah COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, termasuk dampaknya buat teman-teman presenter atau pekerja seni ya, bisa dikatakan demikian. Ini mati total. Jadi yang biasanya kita setiap hari bekerja, mungkin MC, mungkin siaran. Atau melakukan kegiatan ketemu orang, ngopi sambil meeting, ngopi sambil cari ide, ini hilang semua. Nah ini hampir 3 bulan dan mostly memang di rumah. Tapi mungkin kalau gue melihat awal-awalnya memang stres juga kali ya. Apain nih? Bangun tidur makan. Kacau banget. Jadi kita juga antara mau keluar rumah takut, mau di rumah juga ngapain, tapi ya kita emang ngikutin pemerintah aja kan. Betul. Awalnya gue rada stres juga nih, gue cerita sedikit ya. Awalnya stresnya tuh gue dengar berita, semua TV kayaknya membuat kita jadi takut. Takut bener. Awalnya. Bener. Dimana tambah terus kan peningkatan. Iya, betul. Terus dimana suara ambulan tuh di depan rumah gue. Oh ya? Masya Allah kan. Iya. Wing. Stres aja nih, ada lagi korban. Gitu. Ya akhirnya, tapi di sini gue melihat setelah beberapa waktu berjalan, gue baru melihat bahwa yang bertahan adalah orang yang punya ide. Jadi kita nggak boleh menyerah dengan keadaan. Makanya gue melihat memang nggak boleh kemana-mana, tapi kan di rumah gue bisa nge-vlog, gue bisa membesarkan T10 TV, gitu. Jadi gue punya digital platform sendiri yang gue bangun. Ya di sini memang sport sesuai dengan bidang Mas Tio ya. Bidang gua betul. Akhirnya awalnya gue gini, Fajar. Jadi gue melalui live Instagram itu, gue ngajak ngobrol semua orang. Jadi atlet, artis, siapapun gue ajak ngobrol. Komentator juga, sesama komentator. Ya, pokoknya semua. Jadi setiap hari itu konten gue tuh selama bulan Ramadan tuh jam 4 sore sama jam 8 malam. Di jam 4 sore jelang buka, jam 8 malam setelah taraweh. Gue selalu ngajak ngobrol. Di situ gue punya ide bahwa ternyata bukan gue doang ya yang stres. Orang-orang yang gue ajak ngobrol juga stres, jadi senang juga mereka ajak ngobrol. Iya. Dan semuanya loh, bukan orang di kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas pun stres. Mereka juga stresnya bukan karena kehilangan uang juga, atau kehilangan kerja, tapi kehilangan kegiatan. Ya yang biasa di sana bangun ada kegiatan. Yes, betul. Itu gue yakin juga seorang presiden juga mungkin stres juga sama kita gitu. Benar. Sampai akhirnya gue bilang gini, jadi gue bikin biar gue gak gila sendiri, gue besarkan platform gue itu dengan banyak konten.
Gitu. Tapi Mas, gue dengerin sekarang kan kemarin Mas juga melaunching Tio TV. Yes. Nah, Ya. boleh dong Mas cerita sedikit tentang promosi. Ya. Jadi gini, sebenarnya ini udah setahun lalu, tapi gue belum seriusin. Karena apa? Karena gue banyak job di TV, ya kan? Bener. Banyak job di luar, nggak sempet gitu, nggak sempet membesarkan ini, nggak sempet bikin bumper, nggak sempet bikin logo yang bener, nggak sempet edit, ya pokoknya detail lah. Gitu. Memang alhamdulillah ya, memang mungkin gue disuruh sama Allah nih dikasih pandemi ini suruh bikin T10 TV, gitu. Jadi bentukannya itu sekarang udah kayak TV lah, gitu. Jadi gue bikin yang serius banget. Gitu. Dengan segala kesederhanaan ya. Waktu awal-awal tuh Mas Tio masih sering kalau misalkan pas lagi break ataupun udah selesai selalu YouTubean sama baik untuk komentator ataupun prediksi tuh. Itu gue sering banget betul. Prediksi nih. Dan biasanya Mas Tio lebih banyak AS Roma. Jadi pendengar Ruang Cerita, Mas Tio ini salah satu fans berat dari AS Roma. Jadi mau dia mau menang, mau Scudetto atau enggak, tetap AS Roma. Masalahnya jarang menang dan jarang Scudetto gitu kan. Nah, gue mau ngomong tentang persepak bolaan. Mungkin kan Mas Tio tadi di awal sudah bilang bahwa kan mostly hampir banyak atlet pun merasakan stres gitu kan Mas. Atau yang Mas Tio sering sharing melalui IG Mas Tio. Nah, tapi menurut Mas Tio sendiri, ini kan kita tahu nih di Liga Inggris sendiri lah, kan Liverpool kan ini pengen juara nih. Meskipun kayaknya juara sih. Meskipun tim gue udah pasti juara Mas MU Mas. Sama kita nggak juara kita. Nah, nggak apa-apa lah kasih mereka juara. Tapi prediksi Mas sendiri, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, gimana nih untuk kedepannya? Apakah akan berlanjut dan mungkin seperti apa sih prediksi hal-hal yang mungkin Mas Tio bisa analisis dari segi olahraganya? Bagus nih. Ini pertanyaan bagus banget nih. Ruang cerita, jadi waktunya gue bercerita. Yes. Jadi, kalau melihat di luar negeri ini banyak pertanyaan nih Fajar. Ke gue nanya, kok Liga Jerman mulai, kok Liga Indonesia kok belum? Gitu. Pertanyaan kan jadi sebenarnya sih pertanyaan biasa, tapi akhirnya gue harus menjelaskan kalau di Jerman, Spanyol yang mulai minggu depan mulai juga, habis itu Liga Italia juga mulai, dan juga nanti 2 minggu lagi Liga Inggris. Itu di sana kan mulainya duluan, pandeminya sudah mereka duluan, dan penanganannya juga bagus. Yang pasti adalah masyarakatnya juga menanggapi masalah itu dengan baik gitu loh, taat peraturan, terus mereka juga tidak punya nyawa 9 gitu, ibaratnya seperti itu ya. Di Indonesia tuh kayaknya sulit untuk menyamakan dengan mereka. Gue lihat juga masyarakat kita kan luas ya, negara kita luas, masyarakatnya berbagai macam lapisan, jadi sulit untuk bisa menyamakan dengan di Eropa. Nah, kalau di sana itu protokol kesehatan pasti akan dilakukan, dicermati oleh tim, oleh pemain, pengurus tim, bahkan semua stakeholder. Kalau di Indonesia, mungkin PSSI, pemerintah sudah membuat protokol kesehatan. Tim juga sudah menyiapkan rapid test atau macam-macam. Tapi penontonnya atau masyarakatnya ini sulit gitu. Sulit banget. Sekarang kita lihat di jalan aja, ketika waktu PSBB tahap pertama ya, itu aja yang di airport aja penuhnya udah kayak orang mau kemana gitu kan. Bener. Jadi apalagi sepak bola kan nggak mungkin diem, pasti nonton rame-rame. Nah, ini yang gue denger nih di Indonesia tanggal September ini akan dimulai. Jadi Ketua Umum dan PSSI udah menyatakan September akan dimulai Liga 1 dilanjutkan. Kemudian dilakukan hanya di Pulau Jawa. Oh ya? Kemudian subsidi tim ditambah 800 juta per bulan. Wow. Terus, nah ini masalahnya tanpa penonton atau dengan penonton. Kalau
kalau dengan penonton, dengan protokol kesehatan, menurut gue bullshit sih. Nggak mungkin orang Nggak bisa, 1 meter, nggak mungkin. Udah pasti bener. peluk-pelukan, loncat-loncat Bener. kalau gue. Ini nggak mungkin. Apalagi kalau udah Persib. Iya. Sebaiknya kalaupun dilanjutkan, Iya. jangan ada penonton. Jangan ada Jadi penonton. orang nonton di live TV aja. Live di TV, nonton muka gue. Udah gitu aja kan bagus. Aduh. Tapi kalau untuk liga, bukan liga, untuk timnas sendiri Mas, ada bocoran nggak Mas? Nah, jadi kalau untuk timnas tahun ini memang kalender AFC atau kalender FIFA kan diundur. Iya, semua kan Tapi yang gue dengar AFF Desember nanti tetap berjalan aja. Itu yang ini yang mungkin 19 ya? Bukan ya? Yang senior. Ya senior. Kalau yang U19 tahun depan. Tahun depan. Tapi kayaknya tetap lanjut kalau tahun depan sih insya Allah aman ya. Nah ini kalau bocoran dari orang terdekat di PSSI sih mengatakan bahwa liga dilanjutkan ini untuk mengakomodir tim nasional kita. Jadi kalau nggak ada kompetisi kan sulit nanti kita mau gimana membangun tim nasional kalau nggak ada kompetisi. Itu aja sih. Tapi Mas, aku mau tahu dong misalkan dari beberapa contoh atlet aja lah yang Mas pernah cerita gitu kan melalui live-nya Mas Tio. Apa sih kendala yang pertama? Mungkin stres pasti. Selain yang stres itu, apa sih atlet-atlet itu merasakan hal apa yang mungkin dia sering ceritain ke Mas Tio dan itu hampir rata-rata sama selain stres? Oke, ini gue ada beberapa cabang olahraga yang gue coba ngobrol ya. Tapi ada yang nggak hanya bola doang, tapi yang mengenaskan itu ada yang sampai jual medalinya loh. Oh ya? Jual medalinya untuk hidup dengan cara dilelang. Jadi dilelang nanti bagian untuk hidup dia, sebagian untuk disumbangkan. Ada juga yang sampai jual gorengan depan stadion, percaya nggak? Serius Mas? Serius. Sampai jual risol gitu. Itu kenyataan. Jadi mereka kan memang sebagai seorang atlet yang dapat uang kalau mereka bertanding, iya. Atau mereka juara dapat hadiah gitu. Kalau enggak sulit juga gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa lihat dari kacamata kita aja ya, maksudnya kita harus melihat juga bahwa masyarakat itu hidupnya kan berbeda-beda ya. Betul. Cara hidup mereka itu sulit sekali memang. Kemarin 3 bulan itu benar-benar yang nggak bisa ngapa-ngapain loh. Benar. Gue aja sampai ya tabungan lah, dikuras lah tabungan. Pokoknya mantap lah ya, makan tabungan lah ya. Tapi alhamdulillah masih bisa melewatin. Allah masih ngasih kasih sayang sama Mas Tio dan keluarga. Alhamdulillah. Kan kalau nggak gitu nggak dekat sama keluarga, lebih dekat sama keluarga. Nah itu benar tuh. Jadi ngerasain terawih bareng keluarga tuh jarang-jarang loh. Bener. Setiap hari loh. Biasanya kan pasti kita kemana-mana kan. Tunggu, hal unik apa nih? Kan kalau gua nih ya, yang gua rasain, gua kan nggak selama ini nggak pernah cukur rambut di tukang rambut, dan gua selalu dipotongin sama istri gua. Nah, ini lu apa Mas? Ini kocak banget Jar. Apa tuh? Jadi gue biasa potong rambut tuh di salah satu salon di Pacific Place lah. Pokoknya udah biasa lah ya di situ lah. Ya. Jadi ibaratnya dulu gue tuh kalau misalnya lagi MC ke Surabaya, rambut gue udah gondrong, udah berasa panjang lah gitu. Gue bela-belain, gue pulang ke Jakarta dulu harus ketemu namanya Jerry. Itu udah pasti tuh ya. Udah pasti, ya. Tapi kemarin kan 3 bulan nih. Iya. Gue telepon Jerry, nggak mungkin ketemu juga kan? Bener. Kalau potong rambut nggak mungkin pakai Zoom dong, iya kan? Dikira meeting. Iya. Dan ternyata akhirnya dengan rasa ya, gue bilang was-was juga, akhirnya bini gue yang potongin. Ya. Terus? Ya lumayan lah bentuknya gitu kan. Tapi ya udah, yang penting sini di samping kiri kanan tuh nggak gondrong. Tapi kan memotongnya dengan rasa cinta Mas. Itu, yoi. Iya. Beda ya. Tapi kalau suruh memilih ya gue mau ke salon aja deh, gitu kan? Karena boleh ketemu. Nggak ada pilihan tapi sekarang. Iya. Tapi emang itu yang gue bilang Fajar, bahwa ketika kita terjepit, situasi sulit itu semuanya bisa kita lakuin sebetulnya. Betul. Banyak cara, iya benar. Nah, Mas,
nanya lagi nih. Jadi teman-teman pendengar, jadi Bang Tio ini adalah salah satu orang yang mungkin kalau menurut gua adalah gua kagumi. Kenapa? Selain memang beliau podcaster, beliau juga adalah seorang pengusaha di mana beliau bergerak untuk konsisten nih di bidang olahraga. Salah satunya adalah beliau memiliki lapangan futsal, tapi nggak di Jakarta, tapi di Yogyakarta. Yang gue sering banget update beliau, maksudnya kan dari mulai ditutup sementara karena memang awal-awal kan harus mengikuti protokol kesehatan dan lain-lain, dan insya Allah Sabtu ini kan lapangan bola Tifosi namanya akan kembali lagi buka gitu kan. Nah Mas, boleh dong sharing, kan pasti banyak nih teman-teman yang punya owner lapangan futsal dan lain-lain. Nah dari lu sendiri, apa sih yang lu sebagai owner, apa yang lu lakukan untuk di lapangan futsal itu sendiri yang mungkin bisa nih dicontoh ataupun bisa diadaptasi lah dari Tifosi itu sendiri, Mas? Ya, ini mungkin sharing ya. Mungkin pengalaman gue berbeda dengan pengalaman yang lain. Jadi Tifosi Futsal Jogja di Jogja itu salah satu tempat yang rame ya. Jadi tempat futsal gue alhamdulillah itu termasuk 5 besar lah di Jogja untuk setiap harinya yang main rame enggaknya. Biasanya buka kan jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Itu di dekat UNJ ya, Mas? Bukan, dekat Mandala Krida. Oh, Mandala Krida. Oke. Di tengah kota tempatnya. Jadi Maret itu ada perda edaran pemerintah daerah untuk tutup. Ya, kita ikut. Itu kalau nggak salah minggu kedua bulan Maret. Gue ingat. Ya, sampai hari ini masih tutup. Jadi rencana kita akan buka di bulan hari Sabtu nanti. Nah, selama tutup itu tentunya kan gue punya 15 karyawan ya. 15 karyawan. Kemudian waktu itu jelang bulan puasa lagi. Bulan puasa, ya, jelang bulan puasa, habis itu gue harus berpikir THR, terus berpikir macam-macam. Sedangkan bagi semua pengusaha di bulan Lebaran itu tentunya memiliki pengeluaran yang cukup besar dari biasanya. Betul. Ada THR, ada biaya yang lain-lain lah. Dan juga tentunya kadang-kadang namanya kita jual jasa itu tidak selalu rame ya di bulan Ramadan ya. Betul. Berkurang jauh lah. Apalagi main futsal. Orang betul. pasti lebih baik beribadah daripada main futsal kan, sebetulnya begitu. Kalaupun main habis maghrib ya, Mas ya, rata-rata ya. Iya, dan nggak banyak juga yang main kalau Lebaran. Nah ini tutup, nggak ada yang main sama sekali, nggak ada pemasukan sama sekali. Nah untuk ya gue tuh selalu setiap bulan misalnya gue dapat pemasukan 5 juta misalnya. Ya misalkan. 1 juta itu selalu gue simpen di untuk hal-hal yang biaya tak terduga lah ya. Ya, jadi itu untuk hal-hal mungkin untuk kerusakan, ada kerusakan atau apa itu dipakai. Tapi kalau misalnya kerusakannya nggak ada ya uang itu bisa disimpan. Nah itu yang bisa bikin gue hidup. Jadi ada simpanan tersendiri yang gue sisihkan dari tiap bulan itu untuk bayar THR. Kemudian mereka gue gaji 50% di bulan tutup, bulan ketiga mereka nggak gajian. Mereka dapat THR tuh. Iya, dapat THR. Nah, tapi gue komunikasi sebenarnya semuanya harusnya bisa selesai dengan komunikasi yang baik. Jadi dikumpulkan, ngobrol bahwa ini saya sebagai owner juga sulit situasinya. Tapi saya tidak melupakan kalian sudah berjasa sama saya. Ini yang bisa saya berikan kepada kalian. Namun tidak saya pecat, tapi saya rumahkan sementara sampai nanti kita bisa buka lagi. Alhamdulillah mereka bisa terima. Terus untuk menyikapi itu, gue juga bikin gantian masuk untuk bersih-bersih. Jadi mereka tuh per 2 hari ada yang masuk untuk bersih-bersih, nyapu-nyapu. Jadi mereka dapat setengah gaji kan, lumayan. Jadi kerja cuma sebentar, bersih-bersih aja, tapi mereka dapat duit. Sehingga mereka juga bisa survive di keadaan pandemi kemarin. Nah, terus gue juga melihat bahwa penyebaran virus itu kan memang kalau keluar olahraga futsal itu
sangat bahaya ya. Maksudnya mereka mainnya dempet, memang nggak bisa lah, harus tutup gitu. Betul. Tapi gue dengar bahwa tanggal 1 kemarin itu udah banyak yang buka. Oke. Ya, sudah banyak yang buka, tapi gue belum memutuskan untuk buka karena gue lagi mempersiapkan protokol kesehatan. Jadi dalam beberapa hari ini teman-teman dikumpulkan sama manajer depositi untuk tempat pintu cuma satu, hanya satu pintu ini diukur suhu tubuh dulu, disiapkan tempat cuci tangan, sanitizer di depan pintu masuk, terus setiap 2 jam dibersihkan dulu lapangan. Jadi setiap pergantian pemain itu, setiap ganti main 2 jam, itu harus dibersihkan dulu. Ya seperti itu. Dan nggak boleh ada duduk yang berkumpul ya, kan tempat itu lumayan luas tuh. Benar. Jadi, pegawai itu harus pakai masker juga dan harus mengingatkan kalau ada yang duduk berdekatan. Dan itu kita akan melihat dulu responnya seperti apa. Meskipun sebenarnya kalau misalnya kita mau nakal itu bisa buka dari bulan lalu. Udah banyak yang telepon, Bang Tio kapan buka? Saya bilang, waduh nggak berani saya nggak mau buka. Bukannya menolak rezeki, tapi tentunya ini kan membahayakan ya untuk orang lain. Jadi pesan gue sih sebenarnya untuk pengusaha futsal ini. Jadi ada 2. Kita ketika kita lagi seperti ini tuh kemarin harusnya waktunya kita untuk berbenah. Jadi kemarin yang gue lakukan salah satunya adalah gue cat ulang tiposi. Terus ini juga ya Bang, yang bawahnya juga tuh yang bukan matras apa namanya kalau yang ininya, alas yang buat lapangan. Iya lapangannya kan? Finalnya. Ya lapangannya dibersihkan juga. Terus di vacuum cleaner, pokoknya rapi. Jadi nanti orang masuk sekarang udah bersih banget. Itu kan nggak terbayang. Kalau dulu kapan waktunya bersih orang tiap hari main, banyak yang main kan? Iya benar. Ya sekarang jadi waktu hampir 3 bulan ini digunakan untuk renovasi. Jadi memanfaatkan anak-anak yang datang yang masuk ke tiposi untuk bersih itu juga ada yang ngecat, ada yang bersih. Jadi ketika kita buka tempatnya nggak kotor, tempatnya makin bersih dan sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi ada rencana lagi Bang mau ke sana untuk lihat secara langsung lagi lapangannya? Belum boleh kan? Gue kangen banget sampai orang tua kebetulan di Jogja nih. Orang tua kebetulan di Jogja. Gue udah 3 bulan. Gue terakhir ketemu mereka itu tanggal 12 Maret. Sampai detik ini gue belum ketemu lagi sama orang tua. Iya. Berarti kemarin semua ya melalui virtual semua ya maksudnya apa? Ya, semua virtual semua. Ya. Kan kita juga sekarang teknologi. Semuanya. Oh ya? Iya, jadi ya udah kita hanya untungnya anak istri kan di sini jadi aman. Kalau misalnya jauh, nah itu yang repot kan? Repot kalau jauh. Aduh. Nih Mas, sebelum satu pertanyaan terakhir, gue mau tanya nih. Kan ini lu sebagai orang tua lah Mas, misalkan kan anak banyak belajar di rumah nih. Nah, lu di awal-awal kepusingan gak Mas? Orang apa kan ya pasti adaptasi pastilah. Kan kalau untungnya kalau anak gue masih kecil lah, masih setahun. Nah, lu ada ayah bosen nih belajar mulu, ada misalnya ada belajar dari TV atau gimana? Lu ada cara unik ya Mas sebagai orang tua, baik Mas Tio pribadi ataupun dengan istri, hal unik apa yang atau hal-hal kreatif apa yang mungkin biar anak-anak tuh nggak jenuh? Kan pasti kan banyak nih kan orang tua jenuh nih apa-apa gitu kan. Bisa kasih tips gak Mas? Yeah. Kalau dibikin banyak kegiatan di rumah kali ya, ikut masak bareng atau bermain bareng, kayak berkomunikasi di meja makan itu penting banget. Jadi jangan biarkan mereka terus bermain dengan gadgetnya ya. Biasanya kan anak sekarang dikasih gadget nih, diem. Nah, kasih waktu mereka bermain dengan gadget, tapi juga ada waktu komunikasi dengan kita, ngobrol, game, meskipun liburan kita liburan dalam bayangan ya. Liburan ke Bali, oke. Kita mikir liburannya mana, kapan, tapi liburan dulu. Yang penting liburan dulu. Kayak komunikasi. Terus kadang-kadang ini hiburan yang paling bagus itu adalah mungkin belanja. Kan yang belanja cuma gua nih biasanya ke supermarket. Untuk menurunkan belanjaan, nah itu udah menjadi sebuah hiburan sebetulnya. Jadi menurunkan belanjaan dari mobil sampai ke lemari itu udah cukup hiburan lah. Iya. Tapi ada satu lagi Mas, hiburan yang lo lakukan kepada istri kemarin belanja. Gue liat Instagram story.
Mau yang mana kamu suka? Mantap. Itu habis banyak banget. Sumpah. Gue ngeliat Instagram story, waduh turun nih gue. Ya. Itu salah satu hiburan buat istri juga, Mas. Bener gak? Betul. Dan dia beli semua kepentingan rumah sih, kebutuhan rumah. Jadi kayak misalnya mau ganti kulkas lah, mau nambah TV lah, dia beli semua. Gue bilang aduh, ya udahlah nggak apa-apa. Untuk rumah sendiri kan nggak apa-apa. Yang menteri istri senang, Mas. Lu juga senang pasti kan? Soalnya kalau gue tuh sama dia tuh unik juga ya. Kayak gini. Seru nih, apa dia nggak pernah ngelarang gue berkegiatan. Tapi dia juga memberikan banyak makanan kesukaan gue. Dia selalu masak. Kita bikin asik-asik aja, jadi gue seneng aja. Jadi mau beli apa terserah deh, yang penting gue dimasakin. Jadi lu dimasakin terus ya, jarang jajan ya Mas ya? Iya. Asal jangan minta Mercy aja ya, jangan minta Mercy atau BMW. Mbak, pikir-pikir dulu itu ya Mbak. Jadi kalau kontraknya panjang, masalah kontrak TV-nya nggak panjang nih. Tergantung dulu nih. Iya, betul. Semoga para pemimpin mendengar gitu ya Mas. Iya. Pokoknya kita kalau kontrak panjang sih beli apa aja oke lah. Oke lah, yang penting cincai lah gitu. Tapi mungkin ini ya, gue juga mau apresiasi ya Fajar ya. Ini buat di ruang cerita ini khususnya untuk gugus terdepan ya. Untuk masalah COVID-19 yang sudah berjalan 3 bulan, sudah banyak yang berguguran. Ini tim medis, tim dokter, tim kesehatan ini luar biasa. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya saya berikan kepada mereka yang sudah banyak sekali mengorbankan waktu keluarga, hidupnya sendiri, tapi justru memberikan sebuah pelayanan luar biasa untuk masyarakat. Meskipun masyarakatnya bandel, masyarakatnya nggak bisa diatur, tapi mereka tetap terus memberikan. Tapi bahkan ada yang meninggal loh, memberikan nyawanya untuk hidup orang lain. Kan ada sampai anaknya juga meninggal kan di dalam perut waktu itu gue pernah lihat juga. Iya, betul. Ini di kesempatan kali ini gue berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih ya Allah, semoga Allah yang bisa membalas kebaikan kalian semuanya. Amin. Terakhir Mas, apa sih tips dari Mas Tio untuk teman-teman ruang cerita? Tadi kan Mas memberikan appreciate kepada teman-teman gugus terdepan lah. Gugus terdepan untuk medis dan lain-lain. Nah, untuk ini tips untuk masyarakat terutama yang mungkin udah bosan ataupun yang pengen banget nih olahraga lagi tapi kan belum bisa 100% lah ibaratnya kayak gitu kan. Nah, tips dari seorang Mas Tio apa? Jadi kalau kita ini mungkin sedikit cerita ya, kalau kita dalam kondisi sulit seperti ini tentunya yang ada adalah pikiran negatif, stres. Nah, terus coba rubah pola pikirnya. Jadi rubah pola pikirnya, kita harus berpikir bahwa semua ini pasti ada alasannya. Gitu. Jadi mungkin kehidupan yang lalu itu kita bisa introspeksi diri kan 3 bulan ini. Mungkin kesempatan kali ini kita bisa lebih memilih ini yang lebih penting, ini yang nggak penting. Terus juga harus dipikirkan juga sekarang new normal ini akan berubah loh. New normal ini orang pikirannya akan berubah. Jadi jangan kaget kalau nanti ada yang nggak mau salaman, ada yang nggak mau pelukan lagi, nggak ada yang mau tos-tosan, itu jangan sensi. Nah ini harus dipikirkan sekarang, jangan sombong. Bukan begitu. Ini sekarang kita harus menghormati bahwa new normal ini orang-orang akan berbeda habit. Nah, kebiasaan jadi berubah. Nah, ini yang bisa gue kasih tahu ya. Jadi kita harus siap dengan new normal atau habit yang berbeda dari teman-teman kita atau orang-orang lain depannya. Tapi insya Allah sih meskipun ini akan membaik ya, ini tidak akan cepat. Mungkin masih butuh waktu setahun lagi, normal lagi. Benar-benar. Terutama perekonomian ya. Gue rasa ini masih lama nih. Balik lagi ke zaman kita ketemu di TV Senayan itu Fajar, itu kayaknya masih 2 tahun lagi tuh. Normal seperti itu tuh. Karena sekarang tempat nongkrong banyak yang berubah pasti. Jadi kita nggak bisa sembarangan nongkrong, kopi. Dan di mana-mana tuh udah banyak yang tutup juga kan. Betul. Tapi yang itu intinya kita harus siap dengan new normal, habit orang yang baru.
Jadi jangan baperan, jangan juga kita juga asal-asalan juga. Betul. Ya pasti harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan ya Mas ya. Yes, terus satu lagi, gue berharap bahwa ikuti aturan pemerintah. Kalaupun kalian nggak mau terlalu ikut aturan pemerintah, minimal kalian harus bersih dulu dari diri sendiri, pakai masker, cuci tangan, terus juga jaga jarak, nggak sembarangan. Dengan itu kalian mencontohkan untuk orang lain, setidaknya 10 orang terdekat kalian akan melihat contoh yang baik, itu akan memberikan satu impact yang cukup bagus untuk sekitar kita. Mantap. Oke, kita berharap ini pandemi cepat berlalu dan kita juga bisa, yang pasti kita harus menghadapi new normal ini, mau apapun itu kita harus bersiap dan kita harus mencoba beradaptasi. Ya Mas Tio bilang, jangan baper, jangan sensi ketika nanti banyak perubahan yang terjadi, tapi percayalah tidak berubah satu menit pun perasaan kita terhadap teman-teman semua. Benar gak Mas Tio? Betul. Dan kita berharap pengusaha-pengusaha juga kembali mengalami kenaikan di penghasilannya karena habis pandemi ini, dan kita berharap juga teman-teman selalu sehat dan Mas Tio juga selalu sehat. Ya, pesan gue untuk pengusaha-pengusaha di Indonesia, mungkin yang dengar di ruang cerita ini, jangan kita memikirkan hanya usaha kita, tapi juga pikirkan protokol kesehatan. Jadi orang yang datang ke tempat usaha kita atau tempat rumah makan, restoran atau tempat futsal atau apapun, itu juga sehat dan mereka nyaman. Jadi sama-sama saling membantu biar kita bisa mengalahkan COVID-19 dengan cepat. Betul, setuju. Oke Mas Tio, terima kasih banyak untuk waktunya. Salam untuk keluarga, salam buat istri. Oh iya, tadi yang belum dinotis, jadi istrinya beliau ini adalah manajer dari Mas Tio dan juga ibu negara. Jadi semuanya ngatur beliau. Makanya dia tahu mau belanja apa. Jadi jangan macem-macem. Oke Mas Tio, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Salam untuk keluarga. Terima kasih banyak sudah mau sharing ke teman-teman Ruang Cerita. Jangan lupa untuk teman-teman Ruang Cerita untuk follow Instagram Ruang Cerita, juga YouTube Ruang Cerita juga, dan kalian bisa dengar juga di podcast di Ruang Cerita Fajar, dan juga kalian bisa follow Tio TV. Benar kan Mas? Betul. Tio TV. Itu TV. Itu. Karena nanti banyak lagi cerita-cerita ataupun narasumber dari Mas Tio juga yang bisa kalian nikmati untuk teman-teman di bidang olahraga. Terima kasih Mas Tio untuk waktunya. Makasih, sama-sama Fajar. Sukses untuk Ruang Cerita ya. Siap, sampai ketemu sebenarnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Mas. Amin. Sampai jumpa Mas. Oke.